kalau ke kota tua sih udah lumayan sering sih ya. Karena udah sering, kenapa sih tiap liburan tuh milihnya kesini mulu? Ada apa dengan kota tua? Ya mungkin tempatnya ya kan kayak gini enak ya buat anak-anak juga kan ya. Terus juga ada banyak permainan juga sini kan, ada sepeda lah segala macam lah. Makanya enak lah kesini gitu. Lagi juga kan murah-murah juga di sini kan harganya juga nggak terlalu mahal gitu untuk kita yang ya kayak gini lah ibaratnya ya. Alasannya berarti karena sekalian biar main anak juga ya? Iya main anak juga gitu. Oke, berarti sekarang sama siapa nih guys? Ini sama istri sama anak juga tuh. Iya. Karena kebetulan lagi libur panjang Idul Adha apa gimana nih? Sengaja? Sengaja sebenarnya juga sih, emang lagi liburan juga sih anak-anak. Tapi udah direncanain? Enggak sih sebenarnya nggak ada rencana juga, tadi sekalian udah main aja sekalian lah gitu. Sekalian jalan gitu? Sekalian jalan Dari aja. mana sebelumnya? Hah? Sebelumnya habis dari mana nih? Tadi habis dari rumah orang tua sebelum di sini kali Kapukan. Jadi sekalian aja lah main ke sini gitu. Tadi habis main apa aja nih di kota tua nih? Tadi kita sudah coba naik sepeda tuh satu. Terus ke belakang tuh nyari itu apa? Kayak semacam baju-baju gitu ya, baju khas kota tua situ tuh. Belanja-belanja situ sih udah doang sih. Mas harapannya gimana nih kita pasti buat kota tua? Harapannya apa ya Mas ya? Semua bagus-bagus aja sih menurut saya ya. Mungkin kayak tempat teduhnya kali lebih banyakin aja kali ya. Soalnya kan panas banget gini nih ya. Kalau mau neduh agak ribet gitu. Jangan Asia Tenggara pemirsa, Singapura mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 2 hingga 4% untuk tahun 2026. Target ini didorong oleh meningkatnya kecerdasan buatan di tengah resiko konflik Amerika Serikat-Iran yang membayangi prospek global. Pemerintah Singapura mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 2 hingga 4% untuk tahun 2026. Target ini diambil setelah ekspansi kuartal pertama yang lebih kuat dari perkiraan yang didorong oleh permintaan terkait kecerdasan buatan meskipun risiko dari konflik Amerika Serikat Israel-Iran yang membayangi prospek global. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura menyampaikan bahwa ekonomi negeri Singa tumbuh 6% secara tahunan di kuartal 1 setelah melanjutkan ekspansi 5,7% yang tercatat pada kuartal sebelumnya didukung oleh kinerja kuat sektor perdagangan grosir, manufaktur, serta keuangan dan asuransi, termasuk permintaan kuat terkait AI yang menjadi penopang pertumbuhan. Sementara itu di saat yang sama, kenaikan harga dan kelangkaan minyak mentah serta produk-produk terkait akibat konflik di Timur Tengah ikut membebani sejumlah sektor ekonomi sehingga menyebabkan kontraksi pada segmen bahan bakar dan kimia dalam sektor perdagangan grosir dan klaster kimia dalam sektor manufaktur. Adapun pada Februari lalu, pemerintah setempat menaikkan proyeksi pertumbuhan untuk 2026 dari 1 hingga 3% menjadi 2% hingga 4% dengan memperkirakan momentum kuat dari kuartal keempat 2025 yang sebagian besar didorong oleh lonjakan investasi AI dan kemungkinan berlanjut hingga 2026 seiring dengan kebijakan fiskal ekspansif di sektor perekonomian utama. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi produktif yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Ya, menurut Presiden, optimalisasi ekonomi produktif harus dimaksimalkan dalam berbagai program kementerian dan lembaga yang memberi dampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pembangunan sejumlah proyek harus memberikan nilai tambah ekonomi jauh lebih bermanfaat. Presiden juga menegaskan bahwa saat ini masyarakat Indonesia membutuhkan pekerjaan yang berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah akan terus memperluas proyek-proyek pembangunan yang produktif, strategis, dan berdampak luas terhadap perekonomian. Pembangunan yang produktif, semua yang produktif akan kita jalankan. Produktif artinya harus menghasilkan nilai tambah. Saya kasih petunjuk ke kabinet yang boleh kita dukung, yang harus kita dukung, yang harus kita jalankan adalah proyek-proyek yang produktif. Produktif, batasan produktif apa? Menciptakan lapangan kerja untuk rakyat kita. Kedua, menghasilkan nilai tambah
menambah kekayaan bangsa Indonesia, menambah penghasilan rakyat kita. Itu arti produktif. Ya. Jadi maaf, kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor itu ya. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI telah ditetapkan sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, di mana BPI Danantara sendiri tercatat memiliki 99% saham di PT DSI, 1%-nya dimiliki Badan Pengatur BUMN. Chief Operating Officer BPI Danantara yang juga sebagai Kepala Badan Pengaturan BPBUMN, Doni Oskaria menyatakan, Danantara Indonesia telah memiliki 99% saham PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI, sementara sisanya 1% dimiliki oleh BPBUMN. Dengan demikian, perusahaan yang akan fokus pada tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam ini resmi sebagai badan usaha milik negara, karena pemerintah melalui BPBUMN telah memiliki saham seri A Dwi Warna PT DSI sebanyak 1%. Seri A Dwi Warna dengan kuasa khusus sebagaimana BUMN lainnya. Kekayaan alam Indonesia itu harus untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Setuju nggak itu dulu? Itu dulu dasar berpikirnya kan. Kalau kita setuju, kemudian baru kita lihat mekanismenya. Apa yang terjadi selama ini. Sebelumnya, PT Danantara Sumber Daya Indonesia didirikan pada 18 Mei 2026 berstatus sebagai perusahaan swasta nasional. Danantara Sumber Daya Indonesia sendiri akan menjadi eksportir tunggal komoditas sumber daya strategis, mulai dari komoditas kelapa sawit, batu bara, dan juga paduan besi. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia mengajukan permohonan kepada DPR RI guna mendapatkan kepastian hukum terkait aktivitas pertambangan masyarakat melalui legalitas yang jelas. Para penambang rakyat berharap kontribusi ekonomi dari sektor pertambangan rakyat memberikan manfaat langsung bagi pemasukan negara. Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atau APRI secara resmi mengajukan permohonan kepada DPR RI guna mendapatkan kepastian hukum terkait aktivitas pertambangan masyarakat. Langkah ini diambil agar kegiatan ekonomi yang selama ini dilakukan oleh warga lokal memiliki landasan legalitas yang jelas dan diakui oleh negara. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APRI Gatot Sugiharto mengungkapkan, melalui legalitas yang jelas, para penambang rakyat berharap kontribusi ekonomi dari sektor pertambangan rakyat dapat tercatat dan memberikan manfaat langsung bagi pemasukan negara. Selain soal administratif dan pajak, APRI juga menyatakan kesiapannya untuk mulai menerapkan standar kerja yang lebih profesional dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan demi menghapus citra negatif tambang rakyat yang selama ini dianggap merusak alam dan mengabaikan faktor keselamatan kerja. Itu intinya kami siap untuk legal, untuk bayar pajak, untuk menambang dengan baik. Nah, tapi tolong dikasih kesempatan, pertama regulasinya jangan lebih rumit dari perusahaan besar dong. APRI mengaku selama ini penambang rakyat sering mengalami intimidasi serta pengusiran oleh aparat penegak hukum saat bekerja di lapangan. Situasi ini dinilai merugikan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari hasil bumi, namun tetap ingin taat pada aturan yang berlaku. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, ekonom Jerman menilai Brexit telah menjadi bencana ekonomi untuk hubungan perdagangan dan investasi antara Inggris dan Jerman. Kondisi tersebut menyebabkan jatuhnya investasi langsung Jerman, sekaligus melihat penurunan kepentingan Inggris sebagai mitra dagang negeri Panzer. Sejumlah ekonom Jerman berpandangan Brexit telah menjadi bencana ekonomi untuk hubungan perdagangan dan investasi antara Inggris dan Jerman. Kondisi tersebut menyebabkan jatuhnya investasi langsung Jerman, sekaligus melihat penurunan kepentingan Inggris sebagai mitra dagang negeri Panzer. Sebagai informasi, Inggris memberikan suara pada 23 Juni 2016 untuk keluar dari Uni Eropa dan meninggalkan pasar tunggal benua biru sejak awal 2021.
di mana tahun lalu Jerman telah mengekspor barang senilai 73,8 miliar euro ke Inggris atau sekitar 14,1% lebih rendah dari 2016. Sebagai mitra dagang yang mengukur gabungan ekspor dan impor, Inggris semakin kehilangan kepentingannya sejak saat itu hingga turun dari posisi kelima ke posisi 11. Bahkan volume investasi langsung Jerman di Inggris tahun 2021 juga ikut menurun menjadi sekitar 140 miliar euro atau terkoreksi 16,1% dibandingkan dengan raihan 2016 silam. Berdasarkan data DIHK, sekitar 2.163 perusahaan Jerman kini aktif di Inggris dengan 5,2% lebih sedikit dibandingkan dengan capaian 2016. Sebagai informasi, Germany Trade and Invest merupakan sebuah organisasi yang membantu perusahaan internasional untuk mendirikan bisnis di Jerman dengan total lebih dari 1.000 bisnis baru dari Inggris sejak pemungutan suara Brexit atau hanya dapat dilampaui oleh perusahaan dari Amerika Serikat dan Swiss. Berbagai sumber IDX Channel.